Hai, ketemu lagi sama Ibu. Nah, hari ini kita belajar musyawarah dari mata pelajaran tematik MUPEL PPKN. Dari tema 3, subtema 1, kelas 3 SD. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Lalu yang kedua, memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam sikap musyawarah. Nah, Ibu bertanya dulu. Anak-anak, pernahkah kalian menghadapi suatu persoalan tetapi tidak bisa menghadapinya sendiri? Nah, ada solusinya jika kalian menghadapi masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Nah, cara yang tepat untuk memecahkan masalah yaitu dengan cara musyawarah. Apa itu musyawarah? Nah, musyawarah berasal dari kata Arab syawaro yang artinya berunding atau rembugan atau menyampaikan sesuatu. Lalu, musyawarah berarti merupakan suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kata mufakat. Diingat-ingat ya. Nah, musyawarah ini mempunyai manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Jika kalian mempunyai ide yang bagus untuk dikemukakan, kalian harus mengutarakannya. Lalu yang kedua, manfaat musyawarah, masalah dapat cepat terselesaikan karena yang berpikir orang banyak, lebih dari satu. Yang ketiga, musyawarah dapat menyatukan pendapat yang berbeda karena ada prosesnya. Lalu yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Dan yang kelima, menghindari kecurigaan atau prasangka buruk. Keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil mempunyai nilai keadilan. Mengapa? Karena sudah disepakati atau disetujui oleh anggota yang ikut musyawarah. Nah, sekarang pentingnya bermusyawarah. Yang pertama, musyawarah penting karena dapat menghasilkan keputusan atau nama lainnya adalah mufakat. Lalu yang kedua, musyawarah menghasilkan keputusan dan hasil keputusan itu harus dilaksanakan anggota musyawarah dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga pentingnya musyawarah adalah tujuan bermusyawarah adalah 1. Mencapai kesepakatan, 2. Menyelesaikan masalah atau persoalan sulit, dan yang keempat pentingnya musyawarah yaitu ketika musyawarah perlu dilaksanakan ketika mengambil keputusan bersama. Lalu ada masalah yang sulit dipecahkan. Nah, ciri-ciri musyawarah yang baik itu bagaimana? Yang pertama, musyawarah harus dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena itu artinya egois. Lalu yang kedua, ciri-ciri musyawarah yang baik adalah hasil musyawarahnya harus dapat diterima oleh semua anggota. Jadi jika banyak yang tidak setuju, ya harus bermusyawarah lagi. Dan yang ketiga, pendapat yang diusulkan harus mudah dipahami, tidak berkelok-kelok dan tidak panjang lebar, tetapi singkat dan mudah dipahami. Kemudian ciri musyawarah yang baik yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama. Nah,
Hal penting saat bermusyawarah ya, ketika kalian mengutarakan pendapat, harus berbicara dengan sopan. Lalu, kalian juga harus menghargai suara terbanyak, yang biasanya sebagai keputusan. Lalu, kalian juga harus menerima hasil musyawarah, karena sudah didiskusikan. Kemudian, setelah menerima hasilnya, jangan lupa bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Dan ini juga penting ketika proses bermusyawarah, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika bermusyawarah, kalian harus mampu mengendalikan diri. Jika misalnya ada yang pendapatnya bertentangan dengan kalian, dan kalian tidak boleh meninggalkan tempat saat bermusyawarah, apalagi dalam keadaan emosi. Lalu, yang terpenting harus menaati peraturan bermusyawarah. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik, yaitu yang pertama, pikirkan. Minta izin, berbahasa sopan, dan tidak memaksakan. Maksudnya apa? Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, pikirkan. Pikirkan dahulu apa yang akan kita sampaikan. Jadi tidak hanya asal mengeluarkan pendapat. Lalu yang kedua, minta izin ketika akan mengeluarkan pendapat. Jadi tidak boleh memotong. Kemudian berbahasa sopan, baik dan mudah dipahami ketika berpendapat. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Nah, yang kelima, 6, 7, dan 8 yaitu tidak memotong, berlapang dada, menerima, dan melaksanakan. Apa ya maksudnya? Tidak memotong artinya tidak juga menyela pembicaraan orang lain atau memotong pembicaraan. Kemudian berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Lalu yang ketujuh, mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang kedelapan, melaksanakan hasil musyawarah yang merupakan keputusan bersama. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan hasil musyawarah? Maka akan terjadi perselisihan. Tadi sudah diputuskan hasil musyawarahnya. Kok sekarang tidak mau melaksanakan? Pasti temanmu akan marah atau ayah ibumu akan marah juga. Nah, kemudian masalah jadi tidak selesai dong. Kita bermusyawarah kan untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan kita. Lalu yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan bukan berdasar kesepakatan bersama. Nah, pelaksanaan musyawarah ini sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Dari silanya yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, musyawarah itu dapat dilakukan di mana saja loh. Benar, di mana saja. Bisa di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di mana saja. Contoh musyawarah di keluarga. Misalnya pembagian tugas, menentukan tujuan liburan, menentukan waktu bermain dan belajar. Enak kan kalau ada kesepakatan, tapi kalian harus melakukannya. Lalu ketika di sekolah, contoh musyawarah adalah misalnya pemilihan ketua kelas. Kita musyawarahkan pembagian tugas piket yang adil dan menentukan wakil kelas dalam lomba. Nah, contoh di masyarakat, misalnya ada pemilihan ketua RT atau RW, lalu menentukan tugas siskampling dan juga misalnya menentukan pembangunan masjid atau jalan dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus bermusyawarah jika menghadapi persoalan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri
supaya menghasilkan keputusan yang baik agar dapat diterima. Nah, kesimpulan yang kedua, dalam bermusyawarah ada aturan yang harus dilakukan. Nah, mengerti kan sampai sini? Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang lagi videonya. Terima kasih. Salam sehat, semangat ya. Ingat pesan Ibu, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa.